Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi seluruh mahasiswa program Kampus Merdeka dimanapun kalian berada. Selamat datang dalam kegiatan pembelajaran online, pasar modal, dan teori portofolio. Kegiatan pembelajaran online sesi 4 ini kita akan membahas tentang time value of money. Bagi orang awam, uang hanyalah lembaran kertas dan kepingan koin yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi. Namun, orang-orang ekonomi cenderung memiliki pandangan yang lebih luas, sebab ilmu ekonomi tidak hanya menjelaskan uang sebagai alat pembayaran saja dengan nilai tetap, tetapi nilai uang dipengaruhi oleh waktu atau yang disebut sebagai time value of money. Nilai uang saat ini akan berbeda nilainya pada 1 tahun yang akan datang. Misalnya, Anda saat ini memiliki uang 1 juta, maka 1 tahun mendatang nilai uang tersebut akan berbeda. Perbedaan nilai uang saat ini dan di masa yang akan datang disebabkan adanya inflasi dan faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi harga barang dan daya beli masyarakat. Sehingga kita bisa melihat konsep dasar dari time value of money ini, yaitu adalah uang memiliki nilai waktu. Dalam menganalisis nilai waktu uang, khususnya, maka kita membutuhkan yang namanya informasi tentang suku bunga. Mengapa? Karena time value of money atau nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Karena potensi kapasitas dari uang tersebut secara prinsip adanya potensi dari bunga yang mengakibatkan apabila uang tersebut diinvestasikan akan dapat menghasilkan di masa yang akan datang. Akan tetapi, di situ juga ada resiko kehilangan dalam jumlah tertentu karena penurunan nilai mata uang akibat inflasi dan kegagalan investasi. Suku bunga yang dipakai dalam analisis tergantung pada asumsi tentang tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dilakukan atau opportunity cost. Apabila dana yang tersedia digunakan pada kepentingan yang berbeda. Tujuan keuangan biasanya adalah kebebasan finansial, yaitu menjadi kaya, aman, bahagia. Alat dalam perencanaan keuangan yaitu adalah konsep nilai waktu uang. Di dalam konsep nilai waktu uang atau time value of money, kita tidak boleh mengabaikan yang dinamakan sebagai timelines atau garis waktu. Analisis garis waktu atau timeline analisis adalah alat analisis dari time value of money, yaitu perwujudan yang digunakan untuk menunjukkan kapan terjadinya arus kas atau cash flow yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, seperti di gambar yang kalian bisa lihat, ya, ada NK. NK merupakan nilai uang saat ini, ya, berada pada T sama dengan 0. Ya, di mana NM1 berarti nilai uang untuk satu periode di masa yang akan datang. Bisa dalam jam, hari, bulan, atau semester, tahun, serta lainnya. Sedangkan NM2 berarti nilai uang pada 2 tahun yang akan datang. Atau NMN. Ya, berarti nilai uang pada N tahun ke depan, dan seterusnya. Ada 6 rumus utama di dalam time value of money. Yang pertama adalah nilai yang akan datang atau yang disebut sebagai futures value. Yang kedua sebagai nilai sekarang atau present value. Yang ketiga nilai yang akan datang dari annuitas atau future value of an annuity. Nilai sekarang dari annuitas atau present value of an annuity. Anuitas dengan angsuran hutang atau mortgage constant. Atau anuitas cadangan penggantian atau sinking fund. Kita akan masuk yang pertama tentang futures value. Ya, apa itu futures value? Futures value adalah nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Untuk menghitung futures value, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, F sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana 1 tambah I pangkat N ini adalah simbol dari futures value factor. Ya, di mana P itu adalah uang tabungan, I itu tingkat bunga, N periode dalam menabung atau investasi, F adalah uang yang akan diterima di akhir periode. Yang kedua, kita bicara futures value, yaitu jika kita memperhitungkan dalam setiap 6 bulan atau setengah tahun, maka kita menggunakannya adalah N pangkat N kali 2,
Apabila 3 bulan atau triwulan, maka pangkat N kali 4. Dan apabila diperhitungkan setiap bulan, maka kita menggunakan N pangkat kali 12. Contoh dari futures value adalah apabila seorang atau Nona Rizka di sini menginvestasikan uangnya di bank senilai 1 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun, berapa uang Nona Rizka pada akhir tahun ketiga jika ia menginvestasikan kembali seluruh keuntungannya? Ya, di sini kita menggunakan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, ya. Dan kita akan gunakan tabel future value dengan I12 dan N3. Di situ muncul angka 1,4049. Dikalikan dengan uang yang diinvestasikan, maka di masa yang akan datang, uang Nona Rizka sebesar Rp1.404.900. Berikutnya kita akan bicara tentang futures value apabila terdapat tingkat bunga yang berubah-ubah, di mana tahun pertama 10%, ya, dibuat permisalannya, tahun kedua adalah 12%, tahun ketiga 14%. Maka nilai dari uang 1.000 yang diterima pada akhir tahun ketiga adalah sebesar, ya, di sini kita melihat bahwa masing-masing bunga ini akan kita hitung sendiri-sendiri. Ya, kita pisahkan ya, dan pangkatnya semua adalah 1. Mengapa? Karena penerimaan bunga ini hanya 1 kali periode, sehingga diperoleh sebesar Rp1.404. Ya. Jika tingkat bunga ke satunya 10%, tingkat keduanya 12%, tingkat ketiga sampai dengan kelima 14%, maka nilai uang dari 1.000 yang akan diterima pada akhir tahun kelima adalah sebesar Rp1.825. Yang kedua, kita akan berbicara tentang nilai sekarang. Ya, nilai sekarang ini adalah kebalikan dari nilai yang akan datang. Ya, rumus yang diturunkan dari nilai sekarang adalah F sama dengan P dikali 1 tambah I di pangkat N. Ya. Atau kita juga bisa menggunakan P sama dengan F dikali 1 dibagi 1 tambah I pangkat N. Ya, di mana di sini ya, yang di belakang ini adalah menunjukkan present factor atau discount factor. Ya, di mana P itu adalah nilai sekarang dari suatu jumlah yang akan diterima di masa yang akan datang. Ya, dan N itu adalah periodenya dan I itu adalah tingkat bunganya. Contoh dari nilai sekarang, ya, jika diketahui tingkat bunga tahun ke-1 adalah 10%, tahun kedua adalah 12%, dan tahun ketiga adalah 14%. Maka nilai sekarang dari uang 1.404 yang akan diterima 3 tahun dari sekarang adalah sebesar 1.000. Ya, jadi di sini kita kebalikan dari yang tadi, futures factor. Ya, jadi kita akan mengetahui ya, apabila kita menginginkan uang di masa yang akan datang sebesar Rp1.404, maka kita akan memiliki nilai uang sekarang sebesar 1.000. Ya, berikut juga untuk tahun kelimanya juga sama. Ya, apabila kita di tahun kelima ingin mendapatkan uang sebesar Rp1.825, maka uang nilai sekarang saat ini adalah Rp1.000. Berikutnya adalah yang ketiga, nilai yang akan datang dari anuitas. Ya, anuitas adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sifat dari anuitas adalah jumlah pembayaran yang tetap atau sama, ya, atau yang disebut sebagai equal payments, di mana di dalamnya ada jarak periode antar angsuran yang sama atau equal period between payments. Ya, dan yang ketiga, ada pembayaran pertama yang dilakukan pada akhir periode pertama atau yang disebut sebagai in arrears. Nilai yang akan datang dari anuitas, ya, apabila di sini kita bisa melihat rumusnya, ya, jika SN atau nilai yang akan datang dari anuitas selama N periode, A itu adalah anuitas, maka rumusnya adalah sebagai berikut. SN atau nilai yang akan datang dari sebuah anuitas sama dengan A, ya, dan dikalikan dengan future value annuity factor-nya, yaitu didapat dari 1 ditambah I di pangkat N dikurang 1 dibagi dengan I tersebut. Ya, di mana
SN adalah akumulasi nilai dari pembayaran periodik selama N periode pada tingkat bunga I. Nilai yang akan datang dari anuitas, ya ini contohnya, apabila kita akan mendapatkan nilai yang akan datang dari anuitas sebesar Rp1.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun, dan semua ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun, maka kita akan mendapatkan sebesar Rp4.641. Ya, ini diperoleh dari mana? Dari 1.000 yang kita tabung setiap akhir tahun dan kita lakukan selama 4 tahun dan diberikan bunga sebesar 10% per tahun. Ya. Ini bisa terjadi jika uang atau tingkat bunga tidak berubah-ubah, ya, atau sama. Ya. Dan apabila terjadi perubahan, maka harus dihitung satu persatu dengan rumus nilai yang akan datang. Nilai sekarang dari anuitas. Ya, apabila uang 1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun, selama 4 tahun mendatang, semua didiskonto dengan tingkat diskonto 10% per tahun. Maka nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun pertama adalah sebesar Rp909. Dan apa nilai uang yang akan diterima pada akhir tahun kedua adalah sebesar Rp826. Dan nilai uang yang akan diterima pada akhir tahun ketiga adalah sebesar Rp751. Pada tahun keempat sebesar Rp683. Dengan demikian, jumlah nilai sekarang dari seluruh uang yang diterima selama anuitas adalah Rp3.170. Nilai sekarang dari anuitas jika nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama N periode, maka kita akan menggunakan rumus P sama dengan A dikali present value annuity factor-nya. Sehingga nilai sekarang dari anuitas P sama dengan nilai sekarang dari sejumlah pembayaran dengan jumlah tetap yang akan diterima tiap akhir periode selama N periode pada tingkat bunga I per periodenya. Ini contohnya. Nilai sekarang dari anuitas 1.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang, semuanya didiskonto dengan tingkat bunga 10% per tahun. Ya, kita masukkan dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi, dan kita akan memperoleh nilai sebesar 3.170. Ya, dan itu terjadi jika jumlah uang dan atau tingkat bunga berubah-ubah, maka rumus tersebut tidak dapat digunakan. Harus dihitung satu persatu dengan rumus nilai sekarang. Berikutnya adalah anuitas atau nilai anuitas angsuran hutang. Ya, anuitas angsuran hutang yaitu adalah pembayaran yang diperlukan selama N periode pada tingkat bunga I per periode untuk mengangsur sejumlah uang atau hutang hutang yang diperoleh sekarang. Ya, menggunakan rumus A sama dengan P dikali dengan mortgage constantnya atau MZ. Ya, digunakan dalam perhitungan KPR untuk menghitung jumlah angsuran plus bunga per periodenya. Berikutnya ada anuitas cadangan penggantian. Ya, anuitas cadangan penggantian adalah jumlah yang harus diinvestasikan tiap periode pada tingkat bunga I untuk mencapai jumlah yang diinginkan pada akhir periode N. Rumus yang digunakan sebagai berikut. A sama dengan SN dikali dengan sinking fund factor-nya atau SFF-nya. Digunakan dalam penilaian dengan pendekatan pendapatan untuk menghitung cadangan penggantian. Itulah yang kita pelajari tentang nilai waktu uang. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa uang itu betul-betul dipengaruhi oleh waktu. Mengapa? Karena di dalamnya ada besaran bunga yang harus diperhitungkan. Cukup sekian untuk pertemuan keempat tentang time value of money. Ya, diharapkan para mahasiswa Kampus Merdeka dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik dengan membaca modul yang sudah ada, mengerjakan kuis, serta dapat melihat video ini serta mempelajari segalanya dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.